Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas A Statistika ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang uji non-parametris to sample test Man-Whitney U-Test. Kelompok kami beranggotakan Anissa Ramasabita, Alia Nurjihan, Devina Syifaatul Baru, dan Salsabila Jatmiko. Uji Man-Whitney merupakan uji non-parametris yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara median dua kelompok bebas yang berskala data ordinal, interval, atau rasio dengan asumsi bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Sebelum kita melakukan uji ini, terdapat syarat yang harus kita penuhi, yaitu menurut Universitas Esa Unggul tahun 2017, yaitu yang pertama ada skala data variabel terikat merupakan ordinal, interval atau rasio dengan asumsi bahwa data tidak memenuhi normalitas. Yang kedua yaitu data yang didapatkan dari dua kelompok. Yang ketiga yaitu variabel independen satu dengan yang lainnya, yaitu data didapatkan dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Rumus dari uji ini yaitu ada data sampel pertama dan data sampel kedua. Nah, data sampel pertama ini rumusnya U1 yaitu jumlah peringkat data 1 sama dengan N1 dikali N2, di mana N1 itu merupakan jumlah sampel data 1 dan N2 merupakan jumlah sampel data 2 ditambah dengan jumlah data sampel 1 dan ditambah 1 dibagi 2. Begitupun juga untuk data sampel kedua, rumusnya sama dengan data sampel pertama. Kita lanjut ke proyek studi 1, di mana kelompok 7 kelas A ingin mengetahui apakah ada perbedaan pemahaman materi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran antara kelas yang dilaksanakan secara online dan kelas yang dilaksanakan secara offline. Nah, berikut data yang diperoleh dari kelas online dan kelas offline. Seperti yang nampak pada tabel, ada 4 kolom yaitu U1 kelas online, U2 kelas offline, di mana U1 ini adalah responden dari kelas online dan U2-nya yaitu responden dari kelas offline. Nah, sini berarti didapatkan responden pertama dari kelas online mendapatkan skor 18, responden kedua dari kelas online mendapatkan 18, responden ketiga mendapatkan 15, skor 15, dan seterusnya. Begitu juga yang kelas offline. Untuk penyelesaiannya di sini yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesis yang kami buat yaitu H0 tidak ada perbedaan pada tingkat pemahaman materi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran antara kelas online dan kelas offline. Dan yang kedua yaitu H1, yaitu ada perbedaan pada tingkat pemahaman materi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran antara kelas online dan kelas offline. Dari hipotesis tersebut, selanjutnya kita akan membuat peringkat. Nah, dari peringkat ini, dari skor yang tadi kita dapatkan, itu kita urutin dari yang terkecil hingga terbesar skornya. Nah, skor yang paling kecil di 14 dan skor yang paling besar yaitu 25. Nah, cara menghitung rankingnya, jadi di sini ada skor 14 yang kita jadikan ranking 1 karena itu paling terkecil. Nah, untuk menghitung skor 15 ini yang jumlahnya ada 5, kita hitung dengan R sama dengan jumlah respondennya itu ada 2, 3, 4, 5, dan 6. 2, 3, 5, dan 6 ini dijumlah, lalu dibagi dari jumlah skor tersebut itu ada 5. Jadi dibagi 5 sama dengan 20 dibagi 5, jadi hasil ranking dari skor 15 yaitu adalah 4. Dan begitu juga seterusnya. Setelah kita menentukan peringkat, kita lanjut ke menjumlahkan peringkat atau ranking. Kita menjumlahkan dari kelas online yang sebanyak 13 responden. Ini sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar skornya. Dan ranking juga sudah didapatkan dalam tabel, dan
Begitupun kelas offline sebanyak 10 responden dengan ranking yang sudah didapatkan yang sudah kita hitung tadi. Dan kelas online mendapatkan jumlah ranking yaitu R1 115,5 ini untuk R1 kelas online, dan kelas offline yaitu R2 sama dengan 157,5. Setelah kita menentukan jumlah ranking, kita hitung nilai statistik uji U dengan rumus yang seperti tertera di PPT, yaitu U1 sama dengan N1 N2. N1 N2 ini didapatkan dari jumlah responden yaitu responden kelas online dan responden kelas offline didapatkan 13 kelas online dan 10 kelas offline. Ditambah dengan N1 yaitu responden kelas online, N1 plus 1 dibagi 2 dikurang R1. R1 dimana tadi jumlah dari ranking kelas online. Begitupun juga untuk U2 sama seperti tadi, tetapi membedakan di N2 di dalam kurung N2 tambah 1 dibagi 2 dikurang R2. R2 merupakan jumlah ranking dari kelas offline tadi. Nah, nilai U yang terbesar akan menjadi U1 dan yang terkecil akan menjadi U2. Kita lanjut ke pengerjaan, yaitu U1 sama dengan 13 dikali 10 ditambah 13 dalam kurung 13 tambah 1 dibagi 2 dikurang 115,5. Didapatkan 130 ditambah 182 dibagi 2 dikurang 115,5. Lalu 130 ditambah 92 dikurang 115,5 dan didapatkan U1 sama dengan 109,5. Begitupun juga U2 yaitu 13 kali 10 ditambah 10 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 2 dikurang 157,5 dan didapatkan hasil U2 yaitu 27,5. Tahap selanjutnya ialah mencari nilai tabel U menggunakan tabel U dengan data N1 sama dengan 13 dan N2 sama dengan 10. Cara melihat tabel U yaitu pada kolom kita melihat dengan data N1 sama dengan 13 dan pada baris kita melihat data N2 sama dengan 10 sehingga didapatkan 33. Setelah mencari semuanya, kita akan menarik kesimpulan di mana H0 diterima jika nilai U hitung lebih besar sama dengan U tabel dan H0 ditolak jika nilai U hitung lebih kecil dari U tabel. Dari data yang kita dapatkan, U hitung sama dengan 27,5, U tabel sama dengan 33, sehingga U hitung lebih kecil daripada U tabel. Maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan pemahaman materi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran antara kelas online dan kelas offline. Selanjutnya ada proyek uji kedua, yaitu pemahaman metode pengajaran pada mata kuliah asesmen pendidikan khusus dengan dua dosen yang berbeda. Soalnya yaitu kelompok 7 kelas A ingin mengetahui apakah ada perbedaan pada tingkat pemahaman metode pengajaran pada mata kuliah asesmen pendidikan khusus dengan dua dosen yang berbeda yaitu Pak Indra dan Pak Babay. Berikut data yang diperoleh dari kelas dengan dua dosen yang berbeda. Pada tabel berikut ini terdapat 4 kolom, di mana U1 adalah responden, banyaknya responden dari kelas Pak Indra, dan juga U2 adalah banyaknya responden dari kelas Pak Babay. Kami mengambil U1 dan U2 dari U1 itu yang paling terbanyak. Dari responden pertama, diperoleh nilai 9 di kelas Pak Indra. Kemudian responden kedua di kelas Pak Indra memperoleh skor 14. Responden ketiga dengan skor 9, responden keempat dengan skor 15, responden kelima dengan skor 9, responden keenam dengan skor 11, responden ketujuh dengan skor 9, responden ke-8 dengan skor 12, responden ke-9 dengan skor 10, responden 10 dengan skor 13, responden 11 dengan skor 12, dan responden 12 dengan skor 14.
Kemudian untuk kelas Pababay sendiri, responden pertama memperoleh skor 10, responden kedua memperoleh skor 12, responden ketiga dengan skor 15, responden keempat dengan skor 15, responden kelima dengan skor 8, responden keenam dengan skor 11, responden ketujuh dengan skor 11, dan responden 8 dengan skor 9. Jadi keseluruhan responden ini ada 20 responden. Dengan 12 responden kelas Pak Indra dan 8 responden dari kelas Pak Babay. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, langkah pertama membuat hipotesis di mana H0 tidak ada perbedaan pada tingkat pemahaman materi mata kuliah asesmen pendidikan khusus antara kelas yang diampu oleh Pak Indra dan kelas yang diampu oleh Pak Babay, atau H0 yaitu New1 sama dengan New2. Sedangkan H1 terdapat perbedaan pada tingkat pemahaman materi mata kuliah asesmen pendidikan khusus antara kelas yang diampu oleh Pak Indra dan kelas yang diampu oleh Pak Babay, atau H1 yaitu New1 tidak sama dengan New2. Setelah membuat hipotesis, langkah kedua yaitu membuat peringkat. Nah, caranya dari data skor kita urutkan dari terkecil hingga terbesar, lalu kita beri nomor urut. Nah, untuk nomor urut 1 kita menggunakan skor paling kecil yaitu 8, dan karena respondennya 20, jadi untuk nomor urut 20 kita menggunakan skor terbesar yaitu 15. Setelah mengurutkan nomor, kita akan menentukan ranking dengan cara skor 8 kita berikan ranking 1 sesuai dengan nomor urut 2-nya. Untuk skor 9, kita berikan ranking dengan cara menjumlahkan nomor urut yang ada pada skor 9, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 20. Lalu kita bagi dengan jumlah data skor 9, yaitu 5, sehingga 20 dibagi 5 sama dengan 4. Begitupun dengan skor seterusnya hingga skor terbesar yaitu 15. Nah, jangan lupa juga nih, kita memberikan keterangan pada setiap skor, yaitu keterangan kelas asesmen Pak Babay atau kelas Pak Indra untuk memudahkan kita menghitung tahap selanjutnya. Setelah kita menghitung peringkatnya, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Nah, sebelumnya rankingnya ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar sesuai dengan sampel masing-masing. Oke, seperti yang bisa dilihat di tabel, di kelas Pak Indra, ranking paling kecilnya yaitu 4 dan ranking paling besarnya itu 19. Dan jumlah dari semua ranking adalah 126,5. Di sini kita menuliskannya dengan R1. R1-nya yaitu 126,5. Kemudian untuk kelas Pak Babay, ranking terkecilnya yaitu 1 dan ranking terbesarnya yaitu 19. Sehingga kita jumlahkan semuanya menjadi 83,5. Dan ini kita tuliskan dengan R2. R2 sama dengan 83,5. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai statistik uji U dengan rumus U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1 dan atau U2 sama dengan N1 dikali N2 kemudian ditambah N2 dalam kurung N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R2. Nah, nilai U yang terbesar akan menjadi U1 dan yang terkecil akan menjadi U2. Di mana yang terbesar ini itu ditunjukkan dengan responden paling banyak dan U2 ini responden yang lebih sedikit. Nah, berarti untuk U1-nya kita memakai yang kelas Pak Indra, di mana N1-nya yaitu 12 dan N2-nya yaitu 8. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi U1 sama dengan 12 kali 8 ditambah 12 dikali dalam kurung 12 ditambah 1 kemudian dibagi 2 dan dikurangi 126,5. Dan dari perhitungan ini kita mendapatkan hasil U1-nya yaitu 27,5. Kemudian untuk U2-nya dengan N1 yang sama dan N2 yang sama yaitu 12 dan 8,
menjadi U2 sama dengan 12 dikali 8 ditambah 8 dalam kurung 8 ditambah 1, kemudian dibagi 2 dikurangi 83,5 dan menghasilkan hasil yaitu 48,5. Jadi U1-nya sama dengan 27,5 dan U2-nya sama dengan 48,5. Langkah berikutnya yaitu mencari nilai tabel U. Kita menggunakan tabel U dengan N1 yaitu 12 dan N2-nya yaitu 8 dan ditemukan nilai tabel U yaitu 22. Selanjutnya yaitu membuat kesimpulan H0 atau hipotesis 0 diterima jika nilai U hitung lebih besar atau sama dengan U tabel dan H0 atau hipotesis 0 ditolak jika nilai U hitung lebih kecil daripada U tabel. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita mendapatkan hasil U hitung sama dengan 27,5. Di sini kita mengambil nilai terkecil antara hasil dari U1 dan U2. Dan kita mendapatkan U tabelnya yaitu 22. Maka U hitung di sini lebih besar sama dengan U tabel. Maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan pada tingkat pemahaman materi mata kuliah asesmen pendidikan khusus antara kelas yang diampu oleh Pak Indra dan kelas yang diampu oleh Pak Babay. Yang terakhir yaitu soal yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Soalnya yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu belajar rata-rata antara mahasiswa jurusan A dan jurusan B. Data waktu belajar dalam jam per minggu untuk masing-masing jurusan adalah sebagai berikut. Jurusan A, mahasiswa pertama 8 jam per minggu, mahasiswa kedua 10 jam per minggu, mahasiswa ketiga 9 jam per minggu, mahasiswa keempat 11 jam per minggu, dan mahasiswa kelima 7 jam per minggu. Sedangkan di jurusan B, mahasiswa pertama yaitu 5 jam per minggu, mahasiswa kedua 6 jam per minggu, mahasiswa ketiga 7 jam per minggu, mahasiswa keempat 8 jam per minggu, dan mahasiswa kelima 6 jam per minggu. Tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu belajar antara mahasiswa jurusan A dan jurusan B. Gunakan Mann-Whitney U-test dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Selamat mengerjakan teman-teman. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.